Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Baru saja kita menyaksikan laga kedua uji coba tim Indonesia melawan Libya. Dan skor akhir adalah 1-2 untuk Libya. Tapi kalau saya melihat membandingkan dengan laga pertama di mana kita kalah dengan 0-4, ini jauh lebih baik. Ya teman-teman, bagaimana STY itu belajar dari kekalahan telak pada laga pertama. Dan kali ini dia memainkan starting line up yang menurut saya ini oke. Ya. Walaupun kita kebobolan 2 gol, setelah kita mencetak gol, mengejutkan di babak pertama ada umpan yang sangat terukur baik dari seorang Ivar Yana di menit ke-6 dan diselesaikan dengan baik oleh bek sayap kita, yaitu Jakob Sayuri yang bermain saya rasa luar biasa. Ya, saya memberikan angka 8 buat Jakob Sayuri pada pertandingan malam ini di Titanic Mardani di Antalya. Dan tentunya suatu hal yang baik ketika STY memainkan itu dengan Hernando Ari di bawah Mistar, bukan Sahrul yang bermain di bawah di laga pertama. Kemudian ada perubahan memang dengan kedatangan Elkan Bagot, memainkan kembali 3 back ya di belakang, dan ini saya pikir menjadi kekuatan yang harus dimainkan oleh STY dalam pertandingan terakhir ya melawan Iran pada tanggal 9 Januari akan datang, dan juga bisa diteruskan dengan pertandingan di grup D di putaran final Piala Asia baik menghadapi Irak, Vietnam dan Jepang. Ada Elkan Bagot, ada Rizky Ridho dan Jordi Amat sebagai kapten yang bermain. Senabi memang tidak ditampilkan, tapi Jakob Sayuri ditampilkan di sisi kanan. Sangat bermain dengan mobile ya, luar biasa. Pratama Arhan mengisi posisi bek kiri. Dan STY mendorong Justin Hapner bermain ke tengah duet dengan Ivar Yana, dan ini berjalan oke ya. Dibantu oleh Marcelino yang ada lebih ke depan tentunya. Ada Rafael yang bermain sebagai striker dan Witan ditampilkan sejak awal di babak pertama. Ini kombinasi yang oke. Passing juga jalan. Bagaimana lini tengah kita yang tidak begitu bagus dalam pertandingan di laga uji coba awal, sekarang berjalan dengan baik. Ya, kita memberikan perlawanan terhadap Libya. Walaupun Libya coba di babak pertama dengan pressing mereka yang tinggi, tapi pemain-pemain kita dalam hal menahan bola oke. Ya, dengan Ivar Janner, kemudian dengan Justin Hapner, apalagi kita bisa melihat karakter Justin Hapner. Baik sekali ya, petarung yang luar biasa. Bahkan di babak kedua kita lihat Justin Hapner sebenarnya bisa mencetak gol. Ada satu peluang kalau nggak salah di menit 78. Dia mendapat peluang yang sangat baik, umpan dari Rizky Ridho. Dan dia gagal sudah berhadapan 1-1 dengan penjaga gawang dari Libya. Ada 3 peluang saya catat ya setelah kita masuk di babak kedua ya, yang harusnya bisa mencetak gol. Ya. Peluang itu dapat pertama ketika Jakob memberikan umpan terhadap Marcelino, dan tembakan Marcelino itu melambung tinggi. Sudah berhadapan dengan gawang. Sayang sekali tidak begitu tenang Marcelino ya untuk bisa menyelesaikan umpan dari Jakob. Kemudian saya bilang tadi dengan Justin Hapner yang terus bisa bergerak di tengah dan bisa menusuk untuk menyambut umpan Rizky. Dan akhirnya dia berhadapan tembakan di kiri dia masih bisa di blok. Ramadan Sananta juga di penghujung di masa injury time ya mendapat satu peluang yang baik untuk bisa diselesaikan, tapi justru dia tidak menembak ke gawang lawan dan coba untuk memberikan umpan yang mubasir. Jadi ini peluang-peluang yang tercipta yang mestinya kita mendapatkan hasil yang baik. Harus ada evaluasi lagi, pembelajaran yang sangat penting, ketenangan yang kita perlu. Komunikasi harus ditingkatkan ya oleh pemain-pemain Indonesia. Di babak kedua kita tampil luar biasa. Ya, kita menguasai permainan. Lawan dibuat sulit sekali. Ada 5 pergantian yang dibuat oleh STY. Kali ini STY tidak main-main, tidak mencoba-coba. Kalau melihat dari starting 11 di pertama ini sudah bagi saya sudah oke ya. Berjalan dengan baik walaupun tanpa Sain Patinama yang belum bisa bermain ada posisi kiri. Kemudian Sandi yang baru masuk di babak kedua. Dan kita bisa melihat kita mengendalikan permainan ya, walaupun memang kita kalah, tapi kalau dari segi permainan kita bagus. Oke, kalau bisa melihat. Nah, 5 pergantian itu ketika menarik Rafael Struijk, Witan Sulaiman ditarik keluar, termasuk Jakob Sayuri, Marcelino, Ferdinand Ivar Janner juga ditarik keluar. Dan ada Ricky Kambuaya masuk, ada Sadil, ada Egy, ada Ramadan Sananta, dan juga dengan Sandy Walsh yang mengisi posisi Jakob di sebelah kanan. Ya, saya pikir sekali lagi ya bagi STY harus bisa melihat
Ya, catatan-catatan penting bagi pemain kita. Ya, kalau bicara di tengah kita sekarang sudah ada perlawanan. Ini perlu memang untuk ditingkatkan. Kita bisa menahan bola dengan sangat baik. Di tengah itu jalan dengan bagus. Tinggal penyelesaian akhir saya pikir yang tidak dimiliki oleh pemain-pemain kita. Ya, untuk pertandingan ini. Ya, untuk khususnya di pertandingan kedua melawan Libya. Ya, tentunya kita akan jauh lebih bagus nantinya berharap menghadapi Iran yang lebih kuat. Iran itu lebih kuat dari Libya. Dan pasti ini kita akan sulit dan kita akan bertarung habis-habisan melawan Iran. Tapi saya sangat terkesan kalau melihat penampilan tim Indonesia kali ini. Ya, cara mereka bermain. Kemudian di belakang, Jordi bermain lebih tenang. Ya, tidak lagi membuat kesalahan-kesalahan kecuali memang ada satu kesalahan di gol kedua dengan Rizky Ridho yang memberikan umpan ke belakang dan Ekrawa masuk untuk bisa menyambut itu dan menyelesaikan dengan gol kedua. Ya, karena gol pertama setelah Yakob membuat gol di menit ke-6 kan 3 menit kemudian di menit 9 direspon dengan baik oleh pemain-pemain Libya dan Sarimi ya untuk bisa menyamakan kedudukan. Sayang sekali memang begitu cepat kita unggul, tapi begitu cepat juga kita mendapat gol balasan. Kalau kita bisa mempertahankan ini, tentunya akan lain. Tapi oke lah. Yang penting ada peningkatan ya dibandingkan dengan laga pertama. Dan di belakang terorganize dengan sangat baik. Makanya STY tidak menggantikan pemain belakang. Ya kecuali memang Yakob yang tarik ada Sandi. Tapi kalau di bek tengah kuat ya dengan Jordi, ada Elkan Bagot yang bermain bagus sekali. Ada satu peluang ya. Saya pikir di babak kedua dari Libya yang hampir saja menciptakan gol kalau bukan dipotong dengan sliding yang akurat dari seorang Elkan Bagot saat itu. Jadi Elkan bermain sama Jordi dan Rizky ini sudah oke top. Dan kejutan itu adalah STY mendorong Justin Hapner bermain di tengah. Dan dia ya sekali lagi saya bilang, ini breaker yang sangat oke, yang sangat bagus. Dan menjadi aset penting bagi tim nasional Indonesia. Belakang sudah oke, Pratama juga bermain bagus dari sisi kiri. Ya, walaupun di babak pertama tidak begitu kelihatan karena selalu dibantu oleh Elkan Bagot dari sisi ini. Karena di babak pertama yang menonjol adalah pergerakan dari seorang Yakob Sayuri. Ya, sebelum dia ditarik keluar. Semoga penampilan kita ini lebih bagus lagi. Ya, pertahankan di saat kita akan menghadapi Iran di laga uji coba. Walaupun ini pertandingan tertutup tanggal 9 nantinya di Doha. Dan berharap juga bahwa STY sudah mendapatkan starting 11 terbaik dari pertandingan kedua ini melawan Libya untuk ditampilkan bukan saja melawan Iran. Tetapi pertandingan laga pertama yang sangat krusial, sangat penting di saat kita tampil di grup D menghadapi Irak pada tanggal 15 Januari yang akan datang di Al Rayyan. Oke, dengan saya Bung Ropan untuk berbicara tentang review hasil pertandingan antara Indonesia versus Libya yang berakhir dengan 1-2 untuk Libya. Ciao.